Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aurel Afifi dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 2 dengan NIM 004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ke-10 tentang hubungan tasawuf dengan pendidikan. Nah, dalam pendidikan dikenal konsep fitrah atau potensi dasar manusia. Konsep ini menjadi dasar dalam pendidikan Islam dan juga menjadi tujuan dalam pendidikan nasional. Demikian pula dalam tasawuf, fitrah dipahami sebagai kesucian manusia yang menjadi tujuan utama untuk dijaga dan dikembalikan. Selanjutnya, tasawuf ini berperan penting dalam dunia pendidikan karena menekankan perbaikan akhlak atau ihsan dan penyucian jiwa. Hal ini sangat relevan untuk menjawab krisis spiritualitas yang terjadi di sekolah pada saat ini. Pendidikan ini cenderung terlalu fokus pada aspek kognitif atau kecerdasan intelektual atau yang bisa kita sebut dengan IQ dan melupakan kecerdasan emosional atau EQ serta spiritual atau SQ. Nah, akibatnya pendidikan menjadi materialistis, individualistis, dan kehilangan kedalaman spiritual. Nah, melalui tasawuf ini, siswa diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat amaliyah dan ma'rifatullah atau pendekatan kepada Allah, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak jujur, istiqomah, dan tawadu. Dan tujuan akhir dari penerapan nilai-nilai tasawuf dalam pendidikan adalah membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan bermanfaat bagi sesama manusia. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada aplikasi tasawuf pada pelaksanaan pendidikan. Nah, bentuk yang lebih sempit dari sebuah sistem pendidikan adalah pelaksanaan pengajaran atau proses belajar mengajar. Menurut Hasan Langgulung, harus ada 3 hal pokok dalam melaksanakan pengajaran, yaitu materi pelajaran, pelajar, dan pengajar. Di dalam tradisi tasawuf, pendidikan dapat dilaksanakan melalui 2 model, yaitu tarbiyah atau pendidikan umum, dan yang kedua yaitu riadoh atau kelatihan kejiwaan. Yang pertama itu ada tarbiyah. Dalam Islam, tarbiyah itu adalah proses pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah saat membina para sahabatnya. Nah, proses ini tidak hanya berupa pengajaran atau taklim, tetapi juga pembiasaan atau takdib dan bimbingan atau irsyad untuk membentuk pribadi yang utuh, berakhlak, cerdas, dan mampu membangun peradaban. Yang kedua yaitu riadoh atau latihan jiwa. Nah, dalam tradisi tasawuf ini, riadoh ini diibaratkan seperti proses peleburan logam dalam filsafat kimia al-sa'adah. Jiwa manusia seperti bahan mentah yang harus ditempa, dibersihkan, dan dibentuk dengan sabar oleh seorang pendidik seperti pengrajin ahli agar menjadi pribadi mulia. Jadi intinya, pendidikan Islam atau tarbiyah ini bukan hanya soal ilmu, tetapi juga tentang pembinaan jiwa dan akhlak secara bertahap, seperti menempa logam agar jadi berharga. Nah, tujuannya di sini ialah untuk membentuk manusia yang berkualitas lahir dan batin. Selanjutnya itu ada aplikasi tasawuf dalam interaksi guru dan murid. Jadi hubungan guru dan murid itu ibarat wadah yang saling mengalirkan ilmu. Maka adab dan cinta menjadi kunci utama. Jadi murid itu harus taat, menjaga sikap dan menghormati guru serta menjaga ucapan di hadapan guru. Contohnya itu tidak memotong pembicaraan guru, merendahkan suara saat berbicara dengan guru, dan menghadap guru dengan sopan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah aplikasi tasawuf dalam media teknologi pendidikan. Nah, kemajuan teknologi membawa dampak positif dan negatif terhadap moral dan spiritual manusia. Di satu sisi, media seperti TV, internet, dan HP ini bisa menjadi hambatan dalam pengajaran tasawuf, bisa mengakibatkan dampak yang negatif, terutama karena konten negatif dan gaya hidup hedonis yang mudah ditiru oleh remaja. Namun di sisi lain, teknologi juga memberikan peluang misalnya lewat siaran televisi atau majalah Islami atau dakwah digital.
Nah, di era digital yang materialistik ini, pendidikan berbasis tasawuf sangat penting untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai spiritual, agar generasi muda tidak kehilangan arah dan moral. Jadi, kesimpulannya ialah dalam menghadapi tantangan zaman saat ini, yang syarat dengan krisis moral dan spiritual, tasawuf hadir sebagai solusi penting dalam dunia pendidikan. Nilai-nilai tasawuf menekankan pembentukan akhlak, penyucian jiwa, dan kedekatan dengan Allah yang sangat dibutuhkan di tengah dominasi pendidikan yang terlalu fokus pada aspek kognitif. Penerapan tasawuf dalam pendidikan dapat terlihat dari interaksi guru dengan murid yang menekankan adab, cinta, dan penghormatan, serta penggunaan teknologi yang diarahkan ke media dakwah dan pembinaan spiritual. Meskipun teknologi membawa tantangan, ia juga bisa menjadi peluang untuk menyebarkan nilai-nilai tasawuf secara lebih luas. Dengan demikian, integrasi tasawuf dalam pendidikan tidak hanya melahirkan insan yang cerdas, tetapi juga berakhlak mulia, spiritual, dan bermanfaat bagi sesama. Demikian penjelasan dari saya tentang materi ke-10. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.